Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fembri Rizky Soleh. Saya dan rekan saya Ajis, Dimas, Fadel akan menjelaskan tentang diagram fasa besi karbon. Yang pertama, diagram fasa besi Fe F3C adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur dengan kandungan karbon, di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat. Diagram fasa besi dan karbida besi F3C ini menjadi landasan untuk perlakuan panas pada material baja dan besi cor. Selanjutnya ada alotropi pada besi. Alotropi atau alotropisme adalah sebuah perilaku yang diperlihatkan oleh beberapa unsur kimia. Nah, alotropi pada besi, yang pertama, besi murni bila dipanaskan mengalami 2 kali perubahan struktur kristal sebelum meleleh. Yang kedua, pada suhu kamar dalam bentuk stabil, ferit besi memiliki struktur kristal BCC. Yang ketiga, ferit mengalami transformasi polimorfik menjadi FCC austenit G besi pada 912 Celcius atau 1674 Fahrenheit. Yang keempat, pada 1394 Celcius 2541 Fahrenheit, austenit kembali menjadi ferit fase di BCC dan meleleh pada 1538 Celcius atau 2800 Fahrenheit. Besi merupakan salah satu logam yang memiliki sifat alotropi. Sifat alotropi dimiliki besi sendiri ada 3, yaitu yang pertama, delta iron, mampu melarutkan karbon max 0,1% pada 1500 Celcius. Yang kedua, gamma iron, mampu melarutkan karbon maksimal 2% pada 1130 Celcius. Yang ketiga, alpha iron, mampu melarutkan karbon maksimal 0,025% pada 723 Celcius. Keterangan diagram di atas atau diagram FE3C, yang pertama, 0,008% Celcius adalah batas kelarutan minimum karbon pada ferit pada temperatur kamar. Yang 0,025% Celcius adalah batas kelarutan maksimum karbon pada ferit pada temperatur 723 Celcius. Yang 0,083% Celcius adalah titik eutektoid. 2% Celcius adalah batas kelarutan pada besi delta pada temperatur 1130 derajat Celcius. 4,3% Celcius adalah titik eutektoid. Yang 18% Celcius adalah batas kelarutan pada besi delta pada temperatur 1939 derajat Celcius. Untuk keterangan garis A0 menjelaskan garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik dari sementit. Garis A1, garis temperatur di mana terjadi austenit gamma menjadi ferit dalam pendinginan. Garis A2 adalah garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik pada ferit. Garis A3, garis temperatur di mana terjadi perubahan ferit menjadi austenit gamma pada pemanasan. Garis A adalah garis yang menunjukkan kandungan karbon dan transformasi baja hypotektoid. Garis E adalah garis yang menunjukkan transformasi baja eutektoid. Garis B menjelaskan garis yang menunjukkan kandungan karbon dari baja transformasi baja hypotektoid. Garis liquidus adalah garis yang menunjukkan awal dari proses pendinginan pembukuan. Yang terakhir ada garis solidus, adalah garis yang menunjukkan batas antara austenit solid dan austenit liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Kamal Abdul Rashid, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur diagram fasa FE F3C. Yang pertama ada ferit atau besi alfa.
adalah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon sebesar 0,025% C pada temperatur 723 derajat Celcius. Struktur kristalnya BCC atau body center cubic, dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008 C. Yang kedua, ada austenit atau besi E, adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon sebesar 2,11% C pada temperatur 1148 derajat Celcius. Struktur kristalnya FCC atau phase center cubic. Yang ketiga, ada cemented atau besi karbida, adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris, dan struktur kristalnya orthorhombic. Yang keempat, ada ladyburite, ialah campuran eutektid antara besi gamma dengan cementid yang dibentuk dengan temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon sebesar 4,3% C. Yang terakhir, ada perlite, adalah eutektoid mixture dari ferrit dan cementid A plus Fe3C, terjadi pada temperatur 723 derajat Celcius dan mengandung 0,8% karbon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Mesa Putra. Di sini saya akan menjelaskan diagram fasa Fe3C. Fe3C juga dikenal sebagai diagram fase besi karbon. Diagram ini adalah representasi grafis dari hubungan antara suhu, komposisi karbon, dan fase-fase yang terbentuk dalam sistem besi karbon. Diagram ini sangat penting dalam memahami transformasi fasa terjadi pada baja selama perlakuan panas. Diagram fase Fe3C umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, austenitic, simbol Y, region. Pada suhu tinggi, garis A3 menunjukkan baja dalam fase austenitic yang stabil, yang memiliki struktur kristal FCC, phase center cubic. Sumbu horizontal diagram menunjukkan komposisi karbon dalam persentase. Garis A3 adalah batas antara daerah austenitic dan daerah campuran austenitic fertinic. 2 eutetstoid point dan daerah A tambah Fe3C. Garis A1 dan garis ACM menandai titik di mana austenit mengalami transformasi menjadi struktur campuran perlite selama pendinginan. Garis A1 mencakup daerah campuran perlite yang terbentuk selama pendinginan lambat dari austenit. 3 hypertetstoid region, Fe3C area. Garis ACM terdapat daerah yang kaya akan karbon, terutama mengandung cementite Fe3C. Bagian ini mewakili baja hypertettoids yang memiliki kadar karbon di atas 0,76%. Transformasi austentit menjadi cementit terjadi selama pendinginan. Diagram fasa Fe3C ini memberikan wawasan tentang mikrostruktur dan sifat mekanis yang dapat diharapkan dari baja pada berbagai kondisi termal. Perlakuan panas yang berbeda pada baja dapat menghasilkan struktur mikro yang berbeda, seperti perlite, cementite, atau martensite, yang memiliki dampak langsung pada sifat mekanisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Kamal Abdul Rashid, dan di sini saya akan menjelaskan tentang garis penting pada diagram fasa F3C. Yang pertama ada upper critical temperature A3 atau temperatur kritikal atas A3, yang artinya adalah temperatur perubahan alotropi. Lalu yang kedua ada lower critical temperature A1 atau temperatur kritikal bawah A1, yang artinya adalah temperatur reaksi eutektoid pada suhu 727 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada A2 alpha iron BCC non-magnetic change to alpha iron BCC magnetic, yang terjadi pada suhu 768 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada solvus line ACM, yang artinya adalah menunjukkan batas kelarutan karbon dalam austenit.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk reaksi-reaksi pada diagram fasa besi karbida. Yang pertama ada reaksi peritektik, terjadi pada temperatur 1490 derajat Celcius, di mana logam cair dengan kandungan 0,53% Celcius bergabung dengan delta dengan kandungan 0,09% Celcius bertransformasi menjadi austenit dengan kandungan 0,17% Celcius. Delta adalah fasa padat pada temperatur tinggi dan kurang berarti untuk proses perlakuan panas yang berlangsung pada temperatur yang lebih rendah. Yang kedua ada reaksi eutektik. Reaksi ini terjadi pada temperatur 1148 derajat Celcius. Dalam hal ini, logam cair dengan kandungan 4,3% Celcius membentuk austenit dengan 2% derajat dan senyawa semenit yang mengandung 6,67% Celcius. Yang ketiga ada reaksi eutektoid. Reaksi ini berlangsung pada temperatur 723 derajat Celcius. Austenit padat dengan kandungan 0,8% Celcius menghasilkan ferit dengan kandungan 0,025% Celcius dan semenit yang mengandung 6,67% Celcius. Selanjutnya untuk informasi dari diagram fasa besi karbida. Yang pertama, fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendinginan lambat. Yang kedua, temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FeC bila dilakukan pendinginan lambat. Yang ketiga, temperatur cair dari masing-masing paduan. Yang keempat, batas-batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon fasa tertentu. Yang kelima, reaksi-reaksi metalurgis yang terjadi. Sekian dari saya beserta teman-teman tentang penjelasan diagram fasa besi karbida. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.